17 Agustus 1945 adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno menjadi penanda merdekanya bangsa ini dari berbagai penjajahan. Banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa bersejarah itu. Salah satunya adalah seorang jurnalis yang menjadi juru ketik teks proklamasi bernama Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Ia merupakan putra dari seorang kepala desa di Sleman bernama Abdul Muin alias Parto Prawito. Sejak kecil, Sayuti Melik sudah diajarkan tentang nasionalisme oleh ayahnya. Ia juga seringkali menyaksikan ayahnya menentang kebijakan Belanda yang merugikan kaum tani di daerahnya. Gak heran kalau Sayuti Melik tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa patriot dan berani. Selain itu, Sayuti Melik juga udah tertarik sama isu-isu kebangsaan sejak remaja. Ia rajin membaca buku dan menghadiri berbagai macam diskusi. Salah satu yang menjadi panutannya adalah pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Hingga pada tahun 1920, Sayuti Melik bersekolah di Solo dan mulai mengenal pemikiran-pemikiran kiri. Ia terinspirasi oleh tulisan-tulisan di majalah Islam Bergerak pimpinan Kiai Haji Misbah, seorang ulama berhaluan kiri. Dari sinilah daya kritis dan kemampuan menulis Sayuti Melik semakin terasah. Dengan keberanian yang ia miliki, Sayuti Melik rajin menuliskan opini dan kritiknya di berbagai surat kabar. Hingga tak jarang, ia harus ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Keberanian Sayuti Melik dalam menulis kritik dan melawan penjajah membuatnya harus keluar masuk penjara. Pada tahun 1924, Sayuti Melik pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya dan pergerakannya melawan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena dituding telah melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, yaitu tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kali ini, ia dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PKI. Hal itu membuatnya harus dibuang ke Bovendigul, Papua sampai tahun 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Tapi di perantauan ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris. Alasannya karena dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura, yaitu dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian, ia diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke sel Gang Tengah, atau yang saat ini dikenal dengan Rutan Salemba di Jakarta. Sayuti Melik dikurung di sana selama 1 tahun, dari tahun 1937 sampai 1938. Berkali-kali masuk bui, ternyata nggak bikin Sayuti Melik kapok untuk mengkritik penguasa lewat tulisan. Di tahun 1938, Sayuti Melik menikah dengan pujaan hatinya Surastri Karma Trimurti. Bersama istrinya, Sayuti Melik mendirikan koran Pesat di Semarang. Lewat koran Pesat yang terbit 3 kali seminggu, Sayuti Melik menyalurkan berbagai kritikan untuk pemerintah pada saat itu. Meskipun ia dan istrinya harus keluar masuk penjara karena tulisannya, mereka tidak gentar. Hingga akhirnya pada tahun 1942, koran Pesat dibredel oleh Jepang. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah melalui tulisan, Sayuti Melik juga jadi salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Ia terlibat dalam berbagai peristiwa penting menjelang proklamasi.
pada tanggal 7 Agustus 1945, Sayuti Melik menjadi salah satu anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sayuti Melik juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, Sayuti Melik dan golongan muda lain kayak Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi perundingan alot, akhirnya golongan tua dan golongan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian mereka semua bertolak menuju kediaman Laksamana Maida untuk merumuskan teks proklamasi. Di sini, Sayuti Melik juga turut berperan. Ia adalah orang yang mengetikkan naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa hal yang diubah saat Sayuti Melik mengetikkan naskah proklamasi, yaitu kata tempo diganti jadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia, dan ditambah nama Soekarno-Hatta. Yang terakhir, kata Jakarta 17/8/05 diganti jadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah melalui ketikan Sayuti Melik, maka jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bangsa Indonesia telah merdeka. Itulah kisah Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi. Meskipun hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tapi daya kritis dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisan tidak pernah padam. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fai. Terima kasih, dan mari ketahui hal baru setiap hari.